Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Yulia Ayutami Tarigan. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan output tentang korelasi linier. Baik, teman-teman, di sini telah kita dapatkan data-data hasil output dari korelasi linear. Oke, baik. Yang pertama nih, kita lihat. Bentar ya. Kita lihat yang pertama ada tabel deskriptif statistik. Nah, tabel deskriptif statistiknya ada 3. Ada yang pertama ada mean, yang kedua ada standar deviasi, yang ketiga ada N, jumlah. Nah, min itu apa? Nah, jadi min itu adalah rata-rata. Di sini dijelaskan bahwa min standar deviasi variabel X itu bernilai 15,30 dengan standar deviasinya 1,703. Lalu jumlah variabel X itu ada 10. Baik, selanjutnya ada variabel Y. Nah, variabel Y di sini dia memiliki min sejumlah atau seharga senilai 459 dengan standar deviasi 46,774 dan N-nya itu sebanyak 10. Oke, baik teman-teman. Itulah pembacaan output deskriptif statistik ya pada tabel deskriptif statistik ya, tabel yang ini ya. Baik, kita hapus, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tabel selanjutnya atau tabel korelasi, tabel correlation. Baik, di sini kita masuk ke tabel correlation. Tabel correlation. Tabel correlation percent untuk variabel X terhadap variabel Y. Variabel X terhadap variabel Y dapat kita lihat kalau korelasi dengan variabel itu sendiri maka nilainya akan 1. Nah, kita lihat nih, apa sih yang dibilang kalau misalnya dia terhadap variabel itu sendiri nilainya itu akan 1. Nah, jadi nih, ini kan X, tabel X ya. Di sini juga X. Nah, hasilnya itu akan 1, teman-teman. Nah, percent correlation-nya X terhadap Y itu bernilai min 317. Lalu menunjukkan korelasi antar korelasi siktutil itu korelasi antara variabel X dan variabel Y itu bernilai 0,373. Menunjukkan tingkat signifikan. Kemudian N adalah jumlah data. Nah, di sini jumlah datanya tadi kan N-nya itu variabel X-nya itu 10. Terus variabel Y-nya itu juga 10 kan, teman-teman? Lalu, untuk melihat apakah variabel X terhadap variabel Y berkorelasi positif atau berkorelasi negatif, atau signifikan ataupun tidak, kita harus mengeluarkan hipotesis. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, kita buat yang pertama H0. H0 sama dengan variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y. Lalu hipotesis kedua apa? HA-nya kita buat variabel X tidak memiliki hubungan dengan variabel Y. Tidak memiliki hubungan dengan variabel Y. Lalu bukan hanya hipotesis, sahabat-sahabat. Kita harus mengambil pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka atau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima.
terima. Tapi apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, atau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat H0-nya, variabel X memiliki hubungan terhadap variabel Y. HA-nya, variabel X tidak memiliki hubungan terhadap variabel Y. Lalu kita ambil pengambilan keputusan tadi, jika R hitung lebih besar dari R tabel, atau signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, atau signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Baik, maka dapat dianalisis dari tabel correlation percent, dilihat dari R hitung sebesar, mana tadi ini kita hapus dulu ya. Iris yang daerah sini, biar ngerti. Nah, kita lanjutkan nih. Dianalisis tabel correlation, bahwa dilihat dari R hitung. R hitungnya itu sebesar min 0, mana drawnya nih? Nah, min 0,317. Min 0,317. Sedangkan nilai R tabel dapat diperoleh dari dengan menggunakan tabel correlation dengan DF atau taraf signifikannya 0,00632. Nah, jadi sahabat, ini kita lihat dari tabel. Nih, kita hapus dulu hipotesis-hipotesisnya. Kita clear semua, clear all rows. Oke. Formatnya tadi kita dapat ini nilai R tabelnya min 0,317. Ini tadi apanya? Nilai R tabelnya. Sedangkan R hitungnya itu kita dapatkan, maaf maksud saya ini R hitung, clear all drawing dulu ya. R hitungnya tuh 0,317. Sedangkan R tabelnya tuh 0,632. Ini dapat dari tabel korelasi ini ya sahabat, korelasi linear. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ini min ya sahabat. R hitung lebih kecil daripada R tabel karena ini min, ini positif, jelas itu lebih kecil. Sehingga dinyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya kita lihat signifikannya. Signifikannya di mana nilai signifikan X itu 0,373. Dapat kita simpulkan bahwa signifikan output lebih besar dari 0,5. Tadi kan itunya kan outputnya itu kan 0,05 ya. Terus yang di sini 0,373. Berarti lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak. Maka dapat kita simpulkan kan sahabat-sahabat, variabel X dengan variabel Y tidak terdapat hubungan yang signifikan. Baik. Masuk kita ke korelasi variabel Y. Kita ingat tadi kan kalau misalnya dia korelasi terhadap ini sendiri, berarti dia hasilnya 1. Nah, untuk variabel Y terhadap variabel X sama juga seperti X sama Y. Yang dimana dapat kita lihat pada tabel correlation percent tersebut untuk nilai R hitungnya itu variabelnya min 0,317. Yang dimana R hitung lebih kecil dari R tabel. R tabelnya tadi kan 0,632. Ini R tabel. R hitungnya tuh 0,317. 373. Nah, yang dimana untuk nilai signifikan variabel Y terhadap variabel X lebih besar dari
0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel Y dengan variabel X. Oke, sahabat-sahabat. Sudah siap ya di tabel correlation-nya? Lanjut, yang terakhir nih. Yang terakhir, kita scroll dulu. Nah, yang terakhir ini pada correlation Spearman. Correlation Spearman. Correlation Spearman. Pada tabel correlation Spearman untuk variabel X terhadap Y, dapat kita lihat kalau korelasi variabel itu sendiri maka nilainya akan 1. Dapat dilihat tabel di atas, variabel X terhadap variabel X terhadap variabel X nilainya itu 1. Ya. Kemudian berikutnya angka min 0,297 menunjukkan korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya nilai 0,404 menunjukkan tingkat signifikan. Kemudian N adalah jumlah data. Jumlah data 10, ya, variabel X-nya 10, variabel Y-nya juga 10. Untuk melihat apakah variabel X terhadap variabel Y berkorelasi positif atau negatif, ataupun signifikan atau tidak, maka harus dianalisis hipotesisnya. Kita buat hipotesis lagi yang tadi. H0 X memiliki hubungan dengan Y. HA-nya X tidak memiliki hubungan Y. Pengambilan keputusannya R hitung lebih besar dari R tabel atau signifikannya lebih kecil 0,05, maka H0 diterima. Baik, untuk R hitung lebih kecil dari R tabel atau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat nih, kita analisis sekarang, kita analisis. Baik ya, udah kita analisis, kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita analisis dari tabel correlation Spearman bahwa bahwa dilihat dari tabel R hitung sebesar min 0,297, sedangkan nilai R tabelnya itu ini kan min 0,297. R hitung. Lalu R tabelnya berapa? R tabelnya itu 0,05 atau sebesar 0,632. Maka dapat kita peroleh, berarti kan R hitungnya karena min, dia lebih kecil. Nih, nilainya itu lebih kecil daripada R tabel. Sehingga dinyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya kita bisa lihat dari signifikannya nih. Dari signifikan sebesar 0,404. Nah, 0,404 itu terhadap 0,05 itu kan lebih besar. Jadi H0-nya itu ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke variabel Y terhadap variabel X. Variabel Y terhadap variabel X. Sama tadi, kalau misalnya dia terhadap variabel sendiri itu akan ada angka 1. Nah, jadi ini R hitungnya kita dapat min 0,297. Untuk R tabelnya itu diperoleh 0,632. Jadi dia kan lebih kecil ya R tabelnya. R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Yang artinya bahwa variabel Y berkorelasi negatif juga terhadap variabel Y. Untuk nilai signifikannya juga bisa kita lihat 0,404.
404 terhadap 0,05. Ini kan lebih besar ya, nilai lebih besar. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel antara variabel Y terhadap variabel X. Oke, sahabat-sahabat, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjelasan materi korelasi linier ini. Kepada Allah saya mohon ampun, saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.